Baru saja masuk ke dalam buku, aku dipaksa menikahi CEO wanita yang koma untuk keberuntungan. Aku hanya ingin bersantai. Selama 2 tahun aku hanya mengganti makan dan buangnya. Menyeka tubuhnya. Saya tidak menyangka hal pertama yang dia lakukan setelah bangun adalah menendang orang yang datang untuk merebut pujian itu. Cahaya bulan putih itu terbang dengan satu tendangan. Dia menatapku dengan dingin. Dia sengaja mengatakan bahwa penampilanku dalam 2 tahun terakhir tidak buruk. Sekarang penuhi kewajibanmu. Rencanaku untuk berbaring benar-benar gagal. Nama saya Guyu, seorang transmigran. Saya telah melakukan transmigrasi selama 2 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari adalah merawat istriku yang koma. Song Zisui, dia adalah penguasa grup Song, wanita CEO Gunung Es yang bisa mengubah mal menjadi taman belakangnya sendiri. Sayangnya, dia mengalami kecelakaan mobil 3 tahun lalu dan menjadi koma. Aku, seorang tuan muda yang tidak berguna yang didorong keluar oleh keluarga untuk keberuntungan. Setelah 2 tahun bekerja keras, saya hanyalah seorang perawat senior. Hari ini saya akhirnya akan dibebaskan. Aku menatap Song Zisui yang bernapas dengan tenang di tempat tidur. Dalam hati, aku diam-diam merencanakan bahwa dia telah bangun, baru saja. Jari-jarinya bergerak. Dalam alur cerita utama dunia ini, Song Zisui akan bangun hari ini. Kemudian cahaya bulan putihnya, Lu Jingchen, akan segera menjilat wajahnya dan berpura-pura telah merawatnya dengan rajin selama 2 tahun. Kemudian Song Zisui akan terharu. Keduanya melanjutkan kisah cinta keluarga kaya, dan aku, orang buangan yang tidak berguna ini, akan diusir. Terlibat dalam perjuangan keluarga berikutnya, dan akhirnya menjadi umpan meriam. Tentu saja aku tidak berencana untuk terlibat. Tujuanku adalah berbaring. Kakak Yu, kamu belum pergi? Sebuah suara yang jernih dan manis datang dari pintu. Itu adalah Sutian, kekasihku. Dia mengenakan gaun yang indah, memegang boneka beruangnya, Xiao Puding. Xiao Puding mengenakan tali anggur beras dan anggur kecil yang saya keringkan sendiri. Kekasih kecil, saya akan segera pergi. Aku berjalan mendekat dan mencium dahinya yang bersih. Sutian segera memeluk pinggangku. Dia membenamkan kepalanya di perutku dan menggosoknya. Apakah kamu akan pergi secepat ini? Bisakah kamu bermain denganku sebentar? Dia merengek dengan lembut, dan tangannya yang kecil dengan gelisah mencubit 8 bungkus otot perutku. Aku meraih tangannya yang kecil. Tidak bisa, aku harus segera pergi. Kalau tidak drama besar akan segera dimulai. Aku, umpan meriam ini, tidak akan bisa pergi. Sutian cemberut, matanya penuh dengan kepercayaan tanpa syarat kepadaku. Kakak Yu, kamu bukan umpan meriam, kamu yang terbaik. Siapapun yang berani mengatakan kamu tidak berguna, aku akan membiarkan Xiao Puding menggigitnya. Aku terhibur olehnya. Inilah alasan aku mencintainya, memanjakan tanpa otak, mempercayaiku tanpa syarat. Tepat pada saat itu, pintu kamar rumah sakit didorong terbuka dengan kasar. Seorang pria mengenakan jas putih mewah bergegas masuk. Dia tampan seperti batu giok, tetapi matanya membawa sedikit kecemasan yang dibuat-buat. Lu Jingchen. Cahaya bulan putih Song Zisui. Swear, akhirnya kau bangun. Lu Jingchen bergegas ke sisi tempat tidur, meraih tangan Song Zisui, dan menempelkan kepalanya ke punggung tangannya. Suaranya tercekat, aktingnya sangat bagus, aku memeluk Sutian. Berdiri di sudut seperti sedang menonton drama, Lu Jingchen berkata dengan penuh kasih sayang. 2 tahun ini, aku datang menemanimu setiap hari, membacakan buku untukmu. Menyeka tubuhmu, kau akhirnya bangun, Tuhan memberkati. Aku hampir tidak bisa menahan tawa. Menyeka tubuh, dia bahkan belum pernah memasuki pintu kamar Song Zisui. Sutian berbisik di samping, teh hijau pria, aku mencubit pipinya. Berusaha membuatnya diam, Lu Jingchen melanjutkan penampilannya. Dia menoleh menatapku. Dengan tatapan menghina dan sedikit belas kasihan seorang pemenang. Sengaja. Aku tahu kau telah bekerja keras selama 2 tahun ini, tetapi bagaimanapun juga, kau hanyalah alat yang diundang oleh keluarga Song. Sekarang Swear sudah bangun, uang yang seharusnya kau dapatkan, keluarga Song tidak akan mengurangi sepeser pun. Pergilah, Swear membutuhkanku, dia menggunakan nada merendahkan. Mendefinisikan aku sebagai perawat kelas atas, lalu bersiap mengusirku. Aku hendak mengikuti arus, menyatakan, baiklah. Aku akan pergi sekarang, untuk menikmati kehidupan rebahanku. Suara dingin datang dari ranjang rumah sakit. Lepaskan, suaranya tidak keras, tetapi seperti duri es. Seketika menurunkan suhu seluruh ruangan, tubuh Lu Jingchen menegang, dia mendongak dengan gembira. Swear, kau. Song Zisui perlahan membuka matanya. Tatapannya jernih dan tenang, tanpa sedikit pun kehangatan, menatap lurus ke arah Lu Jingchen. Tangan yang memegangnya, aku berkata, lepaskan tangan kotormu. Suara Song Zisui membawa paksaan yang tidak perlu dipertanyakan dari seorang atasan. Lu Jingchen mundur 3 langkah karena ketakutan. Dia jatuh terduduk di tanah, warna darah di wajahnya langsung memudar. Dia menatap Song Zisui dengan ketakutan. Sama sekali tidak mengerti skenario, mengapa tidak mengikuti keinginannya. Song Zisui perlahan duduk. Gerakannya membawa semacam keanggunan yang lambat,
Dia melihat ke arah Lu Jingchen yang terduduk di tanah, matanya penuh dengan ketidaksabaran. Aku hanya tertidur, bukan mati. Dia mengangkat kakinya yang panjang mengenakan pakaian rumah sakit. Menendang dada Lu Jingchen dengan keras, dasar teh hijau pria. Enyahlah dariku. Lu Jingchen ditendang hingga menabrak dinding. Mengeluarkan suara gedebuk, aku berdiri di sudut, memeluk Sutian. Hampir saja aku bersiul, dasar pemarah, memang pantas menjadi direktur Song. Sutian menjerit pelan di pelukanku, menutup mulutnya, matanya membelalak. Song Zisue menoleh, mata dingin itu menatapku, tatapan Song Zisue seperti pemindaian. Berhenti sejenak padaku, lalu jatuh pada Sutian di pelukanku. Sutian terkejut dengan aura ini. Pipinya sedikit merah, tapi masih memeluk erat, mendeklarasikan kedaulatan. Lu Jingchen memegangi dadanya, berjuang untuk bangun, dia tidak percaya Song Zisue akan menyerangnya. Suaranya membawa keluhan yang hampir menangis, "Swear, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? 2 tahun ini, kamu di mana?" Song Zisue dengan dingin memotongnya. Suaranya membawa penghinaan, "Tentu saja aku." Lu Jingchen mulai mengarang kebohongan, mencoba menggunakan serangan emosional untuk memulihkan. Song Zisue menarik sudut mulutnya. Mengeluarkan seringai dingin, "Meskipun aku koma, aku tidak tuli. 2 tahun ini, kamu sibuk menyebarkan berita di lingkaran bahwa aku akan segera meninggal. Sibuk bekerja sama dengan keluarga Jiang, mencoba membagi aset Songxi." Dia mengucapkan setiap kata. Suaranya tidak keras, tetapi seperti es yang menusuk hati Lu Jingchen. Wajah Lu Jingchen benar-benar memucat, dia tidak pernah menyangka, seorang yang koma bahkan bisa merasakan semua yang ada di luar. "Aku memperingatkanmu, Lu Jingchen. Keluarga Song tidak menyambutmu. Jika kamu berani melangkah lebih jauh, aku akan membuat grup Lu bangkrut besok." Suara Song Zisue penuh dengan ancaman absolut. Lu Jingchen tahu semuanya telah berakhir. Dia melirikku dengan tatapan penuh dendam, lalu pergi dengan malu. Baru kemudian Song Zisue mengalihkan pandangannya kembali padaku. Aku menghela napas dalam hati, tahu bahwa rencanaku untuk bersantai akan mengalami sedikit masalah. Gu Zisue memanggil namaku, dengan sedikit kerumitan dalam suaranya. Aku menurunkan Sutian. Berjalan ke sisi tempat tidur, dengan sikap santai, "CEO Song." "Selamat, CEO Song. Bisakah saya sekarang mengurus prosedur perceraian? Saya berencana untuk berkeliling dunia. Mempelajari dengan tekun pembuatan baijiu, mewujudkan cita-cita hidup saya." Aku langsung terus terang. Agar dia tidak salah paham padaku, mengingini kekayaan keluarga Song. Bibir Song Zisue bergerak sedikit. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tepat pada saat ini, pintu bangsal dibuka lagi. Orang yang masuk kali ini, auranya lebih kuat dan lebih dingin dari Lu Jingchen. Jiang Ruowei, mantan tunanganku, CEO grup Jiang. Dia mengenakan setelan bisnis hitam, membawa 2 asisten yang cakap, matanya penuh dengan kesombongan dan penghinaan padaku. Dia melihat Song Zisue bangun, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi dengan cepat digantikan oleh ketenangan. "Zisue, kamu sudah bangun? Bagus sekali." Jiang Ruowei berjalan ke sisi tempat tidur, nadanya adalah perhatian bisnis standar. Dia melirikku. Alisnya langsung berkerut, seperti melihat tumpukan sampah. "Guyu, apa yang kamu lakukan di sini?" "Zisue baru saja bangun dan perlu istirahat, kamu orang luar ini. Seharusnya menghindar." Jiang Ruowei tidak menyembunyikan rasa jijiknya padaku. Sutian langsung meledak. Dia bergegas di depanku, merentangkan tangannya untuk melindungiku. "Hei, kaulah orang luar. Guyu adalah suami sah Sister Zisue." Jiang Ruowei memandang seperti badut kekanak-kanakan. Memandang Sutian, mencibir. "Suami sah? Gadis kecil dari keluarga Su. Apakah kamu mengerti apa itu pernikahan bisnis? Dia hanyalah alat yang ditemukan oleh keluarga Song. Sekarang Zisue sudah bangun, dia seharusnya sudah ditendang keluar sejak lama." Dia menatap Song Zisue. Dengan nada memerintah, "Zisue, aku tahu kamu butuh waktu untuk menangani setelah bangun. Tapi Guyu ini, dia menganggur selama 2 tahun dan tidak membantumu sama sekali. Saya sarankan untuk segera membatalkan pernikahan bisnis, kondisi keluarga Jiang kami dapat memenuhinya. Yang kau butuhkan sekarang adalah sekutu yang bisa membantumu mengatur ulang Songxi, bukan sampah yang hanya menghambur-hamburkan uang." Setiap kata Jiang Ruowei terasa seperti ribuan jarum yang menusuk telingaku. Dia benar, selama 2 tahun ini aku memang tidak mengurus Songxi, aku hanya ingin bersantai. Song Zisue menatap Jiang Ruowei, tatapan dingin di matanya semakin dalam. "Jiang Ruowei, sepertinya kamu sangat peduli dengan status pernikahanku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu," kata Jiang Ruowei dengan nada keras. "Guyi sama sekali tidak pantas untukmu. Selain wajah itu dan tubuh berotot, dia tidak punya apa-apa." Begitu dia selesai berbicara, Song Zisue tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tanganku. Tangannya dingin, tapi sangat kuat. Dia menarikku ke sisi tempat tidur. Kemudian, di depan Jiang Ruowei dan Sutian,
Dia menempelkan tanganku erat-erat ke pipinya. Tindakan ini membuat semua orang terdiam. Song Zisue menatap Jiang Ruowei. Suaranya mendominasi, dengan perlindungan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Gui pantas atau tidak? Bukan giliranmu untuk ikut campur. Dia secara terbuka bersikap bias dan tanpa ragu memperlakukanku dengan istimewa. Ini membuat ekspresi Jiang Ruowei langsung membeku, matanya penuh keterkejutan. Song Zisue perlahan membuka mulutnya. Mengatakan kalimat yang membuat Jiang Ruowei benar-benar hancur. 2 tahun ini, kelompok Song Zisue bisa mempertahankan stabilitas bukan karena bantuan tersembunyi dari keluarga Jiangmu, tapi karena Gui. Ekspresi Jiang Ruowei membeku seperti patung di wajahnya. Zisue, omong kosong apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin seorang sampah bisa? Kata-katanya penuh dengan keraguan dan penghinaan. Song Zisue tidak mempedulikannya, hanya menyandarkan kepalanya dengan lembut di punggung tanganku. Dia memberiku makan obat setiap hari, membersihkan tubuh dan memijatku. Pendengaran dan sentuhanku selama 2 tahun ini tidak pernah hilang. Dia mengangkat kepalanya, matanya menunjukkan sedikit kelembutan yang sulit dilihat. Kepalsuan Lu Jingchen yang hanya milikku, aku mendengarnya dengan jelas. Ambisi Jiang Ruowei MU, aku juga mendengarnya dengan jelas. Hanya Gui. Dia menatapku, suaranya sedikit serak. Dia tidak pernah menyebut Songsi di depanku. Tidak pernah menyebut uang. Masalah terbesarnya setiap hari adalah bagaimana membuat arak yang lebih enak. Bagaimana cara membuat hidangan ke-8, bagaimana membuat kucingnya kurus. Jantungku berdebar kencang. Tak disangka dia mendengar dengan jelas semua OS batinku setiap hari. Song Zisue menatap Jiang Ruowei. Suaranya kembali menjadi dingin. Meskipun dia boros uang, dia tidak pernah menginginkan sedikit pun dari grup Song. Selama 2 tahun ini, dialah yang benar-benar menjaga grup Song. Wajah Jiang Ruowei menjadi pucat. Dia menatapku dengan seksama, mencoba menemukan celah di wajahku. Su Tian melompat dengan gembira. Xiao Buding juga menggonggong 2 kali sebagai tanda setuju. Sudah kubilang. Kak Guyu yang terbaik. Su Tian bergegas dan langsung memeluk lenganku di sisi lain. Wajahnya menempel di otot dadaku, dan dia menjulurkan lidahnya pada Song Zisue. Mata Song Zisue sedikit menyipit. Namun, dia segera kembali tenang. Jiang Ruowei, jika kamu datang untuk membatalkan pertunangan, aku menyetujui atas nama Guyu, kata Song Zisue dengan arogan. Tapi bukan kamu yang mencampakkannya. Keluarga Song yang mencampakkannya untuknya. Tubuh Jiang Ruowei bergetar hebat. Emosinya seperti roller coaster, dari langsung ketakutan hingga mempertanyakan. Hingga keterkejutan saat ini. Dia datang untuk mempermalukanku. Akibatnya, dia malah dipermalukan oleh Song Zisue. Guyu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jiang Ruowei hampir berteriak. Aku mengangkat bahu dengan pengecut, dengan wajah polos. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berolahraga setiap hari, lalu meneliti pembuatan anggur. Ngomong-ngomong, arak beras osmanthus yang baru-baru ini kubuat cukup enak. Apakah CEO Jiang ingin mencobanya? Sikap santai saya membuat Jiang Ruowei semakin marah. Tepat pada saat ini, keributan lain terdengar di luar pintu bangsal. CEO Gu, Anda di sini. 4 pria berjas bergegas masuk. Mereka adalah bawahanku, dan juga penanggung jawab berbagai sektor grup Song. Ketika mereka melihat Song Zisue bangun, mereka pertama-tama terkejut, lalu segera menenangkan diri. Tapi mata mereka penuh dengan kekaguman dan penghormatan kepadaku. CEO Gu, kami telah menyelesaikan apa yang Anda perintahkan. Salah satu orang kepercayaan bernama Chen Mo ingin maju selangkah lebih dulu. 3 orang lainnya langsung melotot padanya dan memulai pertempuran perebutan pujian mereka. CEO Gu, jangan dengarkan Chen Mo. Dia hanya akan mencuri pujian. Anda mengatakan terakhir kali, meminta kami untuk menstabilkan harga saham grup Song. Kami tidak hanya menstabilkannya, tetapi juga membuatnya meningkat 3 kali lipat dalam 2 tahun Anda terbaring di tempat tidur. Tentang Guzong dan proyek energi terbarukan itu. Terakhir kali Anda menyebutkan sekilas saat istirahat makan siang bahwa baterai litium harus ringan. Kami segera mengatur penelitian dan pengembangan, dan sekarang kami telah memperoleh paten global. Guzong, Andalah yang merencanakan strategi. Meskipun Anda tidak datang ke perusahaan selama 2 tahun, setiap perkataan Anda dengan santai adalah bimbingan tingkat strategis. Kami diam-diam menyebut Anda dewa strategi yang bisa menang hanya dengan memegangnya di perusahaan. 4 eksekutif senior berbicara dengan bersemangat, bersaing untuk melaporkan pencapaian mereka. Mendorong semua pujian ke kepala saya. Saya berpikir dalam hati dengan gila. Saya hanya ingin membuat anggur, dan hanya mengatakan sekilas, ringan saja. Jika tidak, terlalu berat dan sulit untuk ditangani. Jiang Ruowei benar-benar tercengang. Dia melihat ke-4 orang dari grup Song ini. Sikap setiap orang terhadap saya adalah pemujaan yang fanatik. Dia selalu mengira saya tidak berguna, tetapi tidak menyangka bahwa saya bisa menang bahkan sambil berbaring. Ketika bos di balik layar, Song Zisue, melihat layar ini, senyum di matanya semakin dalam.
Dia tahu bahwa Guyu memang tidak pergi ke perusahaan, tetapi ke 4 orang ini. Semuanya dia kembangkan bertahun-tahun yang lalu. Mereka tahu bahwa Guyu adalah suaminya. Mereka bekerja keras untuk membuatnya tenang dan pulih. Selama 2 tahun, dan kemudian memberikan semua hasilnya kepada seorang Guyu yang bermalas-malasan. Ini adalah kesetiaan bawahan kepada saya, dan juga imbalan atas 2 tahun pengabdian saya. Jiang Zong, apakah Anda mendengar itu? Suara Song Zisui mengandung sedikit kebanggaan seorang pemenang. Guyu tidak berguna. Dia hanya menyerahkan semua urusan kepada orang-orang yang dipercayainya untuk dilakukan. Dan membiarkan dirinya menikmati waktu luangnya. Tubuh Jiang Ruowei bergoyang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pria yang dia pandang rendah sebenarnya memiliki kekuatan pengendalian yang kuat. Jiang Ruowei tidak bisa berkata apa-apa. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dari seseorang yang dia cemooh sebagai objek perjodohan, menjadi grup Song. Pengendali sebenarnya di balik layar. Sutian dengan bangga memeluk saya dan menjulurkan lidahnya ke arah Jiang Ruowei. Song Zisui kemudian menggenggam tangan saya lagi. Guyu, Anda tidak bisa pergi. Perjodohan antara Anda dan saya baru saja dimulai. Jiang Ruowei pergi dengan amarah dan keterkejutan. Saat dia pergi, matanya kompleks, penuh dengan keengganan dan penyesalan yang tersembunyi. 4 orang kepercayaan Song Zisui juga mundur, meninggalkan aku dan Sutian. Sutian langsung memeluk leherku dan mencium pipiku dengan keras. Kak Dayu, kau sangat keren. Wanita gunung es itu sampai hampir mengeluarkan asap karena marah. Aku menghela napas tak berdaya. Keren apanya? Rencana rebahanku hancur lagi. Song Zisui bersandar di kepala tempat tidur. Melihat interaksi kami yang mudah, ada sedikit rasa masam yang tak terlihat di matanya. Guyu, sepertinya kau sangat menikmati kehidupan rebahan ini. Suara Song Zisui sangat tenang. Tentu saja, aku jujur berkata, siapa yang tidak suka rebahan? Aku berolahraga setiap hari, membuat arak, memasak makanan enak, sangat nyaman. Kalau begitu, kenyamananmu sekarang perlu ditambahkan satu hal. Song Zisui mengarahkanku. Hatiku menegang, ada firasat buruk. Apa? Tarian pasangan di tengah hujan, nada bicara Song Zisui tenang, tetapi isinya seperti bom besar. Aku mundur 2 langkah karena ketakutan. Siyo Song, kita ini pernikahan bisnis. Selama 2 tahun, kita saling menghormati seperti tamu. Aku hanya perawat senior Anda. Sekarang Anda sudah bangun. Aku berhasil menyelesaikan tugas, ini adalah akhir yang paling sempurna. Aku mencoba meyakinkannya dengan logika. Song Zisui mencibir. Apa menurutmu, apa yang kurasakan selama 2 tahun ini? Hanya pengorbanan seorang perawat. Dia menunjuk ke lemari samping tempat tidur, ada sebotol arak beras osmanthus yang belum dibuka. Kau membuatkan makanan obat untukku setiap hari, dan memijat kakiku secara pribadi setiap malam. Untuk mencegah atrofi otot, kau bahkan meletakkan arak buatanmu sendiri di samping tempat tidurku. Kau bilang baunya membuat tidur lebih nyenyak. Mata Song Zisui menatapku. Guyu, apa kau pikir aku tertidur? Kau bisa berbuat baik padaku dengan seenaknya? Aku kehilangan kata-kata. Saat itu, aku pikir dia tidak bisa mendengar, hanya menggunakan cara ini untuk melampiaskan kebosananku. Sutian di samping langsung cemburu mendengar kata-kata ini. Dia menatap Song Zisui dengan masam. Kak Sui, kau bangun itu bagus. Tapi Kak Dayu adalah milikku. Sutian langsung menempel padaku, memelukku erat. Lalu menempelkan wajahnya di otot dadaku. Sutian, kamu adalah tamu keluarga Song, dan Guyu adalah suami sahku. Suara Song Zisui mengandung peringatan. Lalu kenapa? Sutian mengangkat kepalanya. Bertatap muka tanpa rasa takut, dia menarik tanganku dan langsung menempelkannya di otot perutku. Lalu mencubitnya dengan ringan. Otot perut Dayu Ge hanya boleh kusentuh. Mata Sutian penuh dengan semangat juang. Aku bisa merasakan napas Song Zisui sedikit tercekat. Pipi Song Zisui memerah tipis, tapi dengan cepat ditutupi olehnya dengan topeng dingin. Guyu, ikut aku. Song Zisui langsung membuka selimut dan turun dari tempat tidur. Dia berjalan sedikit tidak stabil, aku tanpa sadar mengulurkan tangan untuk membantunya. Dia tidak menolak, melainkan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyandarkan berat badannya padaku. Kamu pergi bantu aku mengurus prosedur keluar dari rumah sakit dulu. Lalu kita pulang. Suara Song Zisui sangat rendah, dengan sedikit nada memerintah. Pulang? Aku sedikit bingung. Ya, mulai hari ini, kamu pindah kembali ke kamar utama. Selama 2 tahun ini, kamu tidur di kamar tamu sebelah. Sekarang, sudah waktunya untuk kembali. Aku merasa jalan hidup santaiku sedang ditekan selangkah demi selangkah oleh CEO wanita yang mendominasi ini. Sutian menatapku dengan cemberut, tapi dia tahu Song Zisui baru saja bangun. Tidak baik untuk membuat keributan. Dayu Ge, aku menunggumu menyelesaikan prosedur. Aku menunggumu di bawah. Kamu harus membawaku pulang bersama, Sutian menekankan. Bersama, lalu memberiku tatapan peringatan. Aku tak berdaya mengusap kepalanya. Song Zisui melihat interaksi antara aku dan Sutian,
Matanya menunjukkan sedikit pemikiran yang mendalam. Dia tahu pria ini adalah tantangan pertamanya setelah dia bangun. Guyu, pergilah. Song Zisue melepaskan tanganku. Lalu menunjuk ke seikat bunga di nakas. Buket bunga itu adalah bunga aster biasa, tapi setiap bunganya mekar dengan sangat cerah. Selama 2 tahun ini, hanya bunga yang kamu kirim yang tidak pernah sama setiap harinya. Nada bicara Song Zisue mengandung sedikit nostalgia. Hatiku menghangat. Ternyata detail-detail ini. Dia semua mengingatnya. Aku berbalik dan pergi untuk mengurus prosedur keluar dari rumah sakit. Begitu aku pergi, Song Zisue menerima telepon dari Jiang Ruowei. Trik apa lagi yang ingin kau mainkan? Suara Song Zisue kembali dingin. Aku baru saja menyelesaikan urusan keluar dari rumah sakit. Aku langsung menerima telepon dari Sutian. Suaranya terdengar cemas. Da Yuge. Cepat datang. Wajah Jiang Ruowei itu, dia gila. Hatiku melonjak. Apa yang terjadi? Dia mengadakan konferensi pers. Mengatakan bahwa dialah sekutu sejati grup Song. Mengatakan bahwa pernikahanmu dan Zisue Jie tidak sah. Dan juga mengatakan ingin membekukan aset keluargaku. Aku mengerutkan kening. Jiang Ruowei ini marah karena malu. Dia mulai menyerang orang-orang di sekitarku. Jangan panik, sayang. Kamu di mana? Aku di depan grup Song. Ibuku menyuruhku untuk bernegosiasi dengan keluarga Jiang. Tetapi Jiang Ruowei sama sekali tidak memperdulikanku. Suara Sutian terdengar seperti ingin menangis. Aku segera mengemudikan mobilku menuju markas grup Song. Kecepatan tindakan Jiang Ruowei sangat cepat. Dia menggunakan pengaruh keluarganya untuk mencoba menyerangku saat Song Zisue baru saja bangun dan belum sepenuhnya stabil. Meskipun dia adalah gadis manja, tetapi saat ini dia terlihat sangat kuat, hanya saja matanya agak merah. Jiang Ruowei berdiri di atas tangga, menatap Sutian dari atas, dengan senyum dingin seorang pemenang di wajahnya. Nona Su, kamu masih anak-anak, tidak mengerti kejamnya perebutan bisnis. Aset keluargamu akan segera dilikuidasi. Inilah harga yang harus kamu bayar karena memilih orang yang tidak berguna. Sutian sangat marah hingga gemetar. Dia menunjuk Jiang Ruowei, kamu bicara omong kosong. Da Yuge bukan orang yang tidak berguna. Dia bukan orang yang tidak berguna, lalu dia ada di mana sekarang? Bisakah dia membantumu menyelesaikan krisis? Jiang Ruowei mendesak dengan agresif. Saat itu, aku menerobos kerumunan dan berjalan ke sisi Sutian. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut merangkul Sutian ke dalam pelukanku. Lalu menekan kepala kecilnya ke dadaku. Sayang, jangan lihat hal-hal buruk ini, itu akan mengotori matamu. Aku mengangkat kepala. Menatap Jiang Ruowei, di mataku tidak ada amarah, hanya ketenangan saat melihat badut. Jiang Ruowei, sepertinya kamu salah paham tentang kemampuanku. Aku berkata dengan tenang. Jiang Ruowei melihat kemunculanku, matanya menajam. Kebetulan sekali kau datang, tepat saatnya kau membatalkan pertunangan ini. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan keluarga Su. Aku tersenyum, senyum yang sangat santai. Membatalkan pertunangan? Kenapa aku harus membatalkannya? Song Zisue sudah bangun sekarang. Aku justru berencana untuk melakukan perjalanan romantis bersama istriku, menikmati hidup. Sengaja kukatakan dengan ambigu. Sutian berada dalam pelukanku, pipinya semerah apel, tapi dia tidak membantah. Malah memelukku lebih erat. Ekspresi Jiang Ruowei semakin buruk. Jangan kira Song Zisue melindungimu. Kau bisa seenaknya. Sekarang kau sudah menyinggung keluarga Jiang. Keluarga Su juga tidak bisa melindungimu. Aku tidak menghiraukan ancaman Jiang Ruowei, malah mengeluarkan ponsel dan menghubungi sebuah nomor. Chen Mo, aku butuh bantuanmu untuk mengurus beberapa urusan pribadi. Tuan Gu. Katakan saja. Jangankan urusan pribadi, bahkan jika Anda meminta kami pergi menambang di bulan, kami juga bisa mengurusnya dengan baik untuk Anda. Suara Chen Mo penuh dengan antusiasme. Bukankah grup Jiang ingin membekukan aset keluarga Su? Baiklah, biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dibekukan. Dalam 5 menit. Aku ingin harga saham grup Jiang anjlok. Suaraku tidak keras. Tapi setiap kata terdengar jelas di telinga para wartawan di sekitar. Jiang Ruowei mendengar kata-kata ini. Seperti mendengar lelucon terbesar. Guyu, kau gila ya? Kau pikir kau siapa? Membuat saham Jiang anjlok dalam 5 menit? Kau pikir kau dewa keuangan? Asisten di sampingnya pun tidak bisa menahan tawa. Aku tidak menghiraukan mereka, hanya menunduk dan berkata dengan lembut kepada Sutian. Sayang, tutup telingamu. Nanti tidak bisa mendengar suara ledakan. Sutian langsung patuh menutup telinganya. Matanya penuh dengan kepercayaan tanpa syarat kepadaku. Waktu berlalu setiap detik. Jiang Ruowei tersenyum mengejek. Sementara aku dengan tenang menunggu. 3 menit kemudian, ponsel Jiang Ruowei berdering. Dia mengangkatnya, ekspresinya langsung pucat pasi. Apa katamu? Harga saham Jiang? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa anjlok? Dia meninggikan suaranya dengan tiba-tiba, matanya penuh dengan ketakutan. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai. Dia menatapku,
Tatapannya berubah dari meremehkan, mempertanyakan, ketakutan, hingga akhirnya menjadi teror. Aku memeluk Su Tian. Menghampiri Jiang Ruowei dan berbisik di telinganya, aku memang hanya ingin bersantai. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya kemampuan untuk membuatmu pergi. Aku menggandeng tangan Su Tian. Melewati Jiang Ruowei, ayo pergi, sayang. Geyu membawamu pulang. Aku akan membuatkan makanan kesukaanmu. Mata Su Tian berbinar. Dia dengan gembira mencium punggung tanganku. Geyu, kamu keren sekali. Aku menikmati kekaguman Su Tian. Aku merasa sangat senang. Mari bersantai di rumah dan bercanda. Mengisi hari-hariku, inilah arti sebenarnya dari kehidupan. Kami kembali ke Villa Song Zisui. Song Zisui sudah kembali lebih dulu. Dia sedang duduk di sofa ruang tamu mengerjakan dokumen. Dia berganti dengan gaun tidur sutra, rambut panjangnya tergerai begitu saja, mengurangi kesan dingin. Menambah sentuhan keindahan yang malas. Dia melihatku menggandeng Su Tian masuk, matanya sedikit bergerak. Masalah Jiang Ruowei sudah selesai, Song Zisui tidak mengangkat kepalanya. Suaranya tenang, selesai. Aku menekan Su Tian di sofa. Jiang Ruowei ingin membekukan aset keluarga Su. Aku membuatnya merasakan rasanya dibekukan. Song Zisui mengangkat kepalanya. Menatapku, sudut bibirnya melengkung sangat tipis. Bagus. Sengaja, kau melakukannya dengan baik. Pujiannya membuatku merasa seperti mendapatkan pengakuan dari Ratu Es. Su Tian segera duduk di sampingku, menempel erat padaku. Dia menatap Song Zisui dengan waspada. Kak Sui, Geyu akan memasak untukku. Dia sekarang milikku. Su Tian mendeklarasikan kepemilikan. Song Zisui meletakkan dokumennya. Matanya tajam menyapu Su Tian. Dia adalah suamiku. Dia juga pacarku. Su Tian tidak mau kalah. Aku berada di antara dua wanita cantik papan atas, merasa sangat tertekan. Para wanita cantik, jangan bertengkar. Aku akan pergi ke dapur untuk memasak dulu. Kalian istirahatlah dulu. Aku segera menyelinap ke dapur. Aku suka makanan enak. Lebih suka memasak makanan enak. Tujuanku adalah mempelajari 8 masakan utama Tiongkok secara menyeluruh. Su Tian paling suka masakan Sichuan. Song Zisui selama 2 tahun ini aku membuatkan makanan obat untuknya. Dia selalu makan makanan yang ringan. Hari ini dia bangun. Aku memutuskan untuk memberinya sesuatu yang lebih berat. Aku memakai celemek dan mulai menyiapkan bahan-bahan. Kak Yu, masakanmu sangat harum. Su Tian memeluk Xiao Buding. Dia berlari ke dapur. Dia melihatku sedang mengolah ikan barramundi segar. Keahlian pisaunya yang mahir membuatnya kagum. Kak Yu, kamu bahkan hebat dalam memasak. Dia menghampiriku. Kemudian mengulurkan tangan dan diam-diam menyentuh otot perutku. Sayang. Jangan nakal, asapnya banyak. Aku meraih tangan kecilnya. Tidak mau, aku mau menyentuh. Kamu tadi berpegangan tangan dengan Kak Zisui. Aku cemburu. Su Tian berkata dengan masam, lalu langsung memeluk pinggangku. Cemburunya bukan karena pertengkaran, tapi ingin mendapatkan perhatianku dengan bermanja-manja dan menempel. Hatiku melunak, aku menunduk dan mengusap rambutnya, dasar tukang cemburu. Saat itu juga terdengar deheman ringan di pintu dapur. Song Zisui berdiri di depan pintu dengan kedua tangan bersedekap. Dia menatap kami dengan tatapan rumit. Yu, apa yang kamu lakukan? Nada suaranya tidak menunjukkan emosi. Memasak. Aku menunjuk ikan di dalam panci. Siapa yang memasak ikan? Kamu baru bangun, makan yang pedas untuk merangsang perutmu. Song Zisui masuk. Dia tidak melihatku, tapi melihat ke arah Su Tian. Su Tian, kamu keluar. Dapur bukan tempatmu berada. Nada bicara Song Zisui sedikit memerintah. Su Tian tidak terima. Dia hendak membantah, tapi Song Zisui tiba-tiba mengulurkan tangan. Mendorong Su Tian keluar. Kak Zisui, Su Tian berseru. Tapi Song Zisui sangat kuat. Su Tian sama sekali tidak bisa melawan. Song Zisui menutup pintu dapur. Kemudian menguncinya. Dia berbalik dan berjalan menghampiriku. Matanya sedikit malu. Sengaja. Kamu dan Su Tian. Sudah sampai tahap apa? Aku mengangkat alisku. Kami sedang berpacaran. Pacaran yang manis. Sekilas rasa sakit melintas di mata Song Zisui. Tapi dengan cepat dia sembunyikan. Kamu lupa? Kamu sudah punya suami. Kami menikah karena bisnis. Kamu tertidur selama 2 tahun. Aku pikir pernikahan kita hanya nama. Kita dijodohkan secara bisnis. Selama 2 tahun kamu tertidur. Saya kira pernikahan kita hanya di atas kertas. Aku menjelaskan. Song Zisui tiba-tiba mendekatiku. Dia membawa aroma dingin yang samar. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai pipiku. Sengaja. Selama 2 tahun ini, aku bisa merasakan suhu tubuhmu, napasmu, detak jantungmu. Aku ingat semua kebiasaan kecilmu yang tidak disengaja. Aku ingat setiap pagi. Lagu valsmu yang dinyanyikan untukku. Aku ingat lelucon yang kau ceritakan padaku setiap malam. Jari-jarinya dingin, tapi itu membuatku merasakan sengatan listrik mengalir.
Kau pikir aku tidak tahu tentang perawatanmu yang penuh perhatian kepadaku? Aku hanya tertidur, tetapi hatiku tetap terjaga. Kedekatan Song Zisue membuatku merasakan keberuntungan yang primitif. Aku segera mundur selangkah, mencoba menjaga jarak. CEO Song, tolong hargai dirimu sendiri. Nada bicaraku serius, tetapi Song Zisue tertawa. Tertawa sedikit menggoda. Harga diri? Kita adalah suami istri. Kau pikir setelah aku bangun, aku akan melepaskan aset berharga sepertimu? Dia tiba-tiba berjinjit dan berbisik di telingaku, sake beras putihmu lumayan. Malam ini, aku ingin mencobanya, kata-kata Song Zisue. Membuat semua saraf di tubuhku menegang, aku menyadari. CEO wanita yang dominan ini jauh lebih merepotkan dari yang aku bayangkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan gejolak di hatiku. CEO Song, aku harap kita bisa mencapai pembicaraan yang adil. Aku menghormatimu, tetapi tolong hargai juga kebebasan hidupku. Song Zisue hanya berdiri, dengan sedikit ekspresi main-main di matanya. Kebebasan? Kau pikir kau masih bisa bebas sekarang? Dia menunjuk keluar jendela kaca dapur. Su Tian sedang berbaring di jendela, menatap kami dengan cemberut. Xiao Buding juga ada di sana. Merengek, seolah memprotes, Song Zisue berjalan ke jendela. Menunjukkan senyum kemenangan kepada Su Tian. Su Tian adalah kelemahanmu. Jiang Ruowei adalah musuhku. Kau pikir kau bisa meninggalkan kami sekarang? Pergi berbaring? Aku terdiam. Song Zisue benar. Aku tidak bisa mengabaikan kesulitan Su Tian. Karena itu, kita lanjutkan kerja sama ini. Ucapanku tegas, tapi mohon jangan campuri urusan pribadi saya. Song Zisue mengangkat alisnya. Urusan pribadi? Kau yakin? Kau dan Su Tian punya urusan pribadi? Bukannya itu alasanmu untuk berbaring? Aku menatapnya dengan kaget, tak menyangka dia bahkan menebak. Sedikit dari tujuan utamaku. Aku datang ke sini hanya ingin hidup nyaman. Su Tian bisa membuatku nyaman, kau tidak bisa. Aku berbicara jujur. Sorot mata Song Zisue meredup sesaat, tapi dengan cepat kembali menunjukkan dominasinya. Gu Yu. Kau salah. Siapa yang bisa membuatmu nyaman, bukan kau yang menentukan. Dia berbalik dan membuka pintu dapur. Su Tian langsung menerobos masuk. Memeluk erat, menatap Song Zisue dengan waspada. Apa yang kau katakan pada Dayuge? Kenapa kau mengurungnya di dalam? Su Tian seperti anak kucing yang melindungi makanannya. Song Zisue tidak menghiraukan Su Tian, melainkan menatapku. Gu Yu, malam ini keluarga Song mengadakan jamuan makan malam keluarga yang penting. Kau harus menemaniku. Jamuan makan malam keluarga? Aku mengerutkan kening. Ya, aku ingin mengumumkan pada semua orang, kau Gu Yu barulah protagonis pria keluarga Song. Nada bicara Song Zisue mendominasi. Su Tian mendengar ini. Langsung tidak senang. Tidak boleh, Dayuge harus menemaniku malam ini. Su Tian, ini bisnis, bukan permainan anak-anak. Kata Song Zisue dingin. Tapi Dayuge milikku. Su Tian memeluk lebih erat. Aku merasa kepalaku akan meledak. Aku hanya ingin berbaring. Sekarang malah menjadi rebutan dua wanita cantik papan atas. Akhirnya, aku memutuskan untuk menggunakan cara kompromi. Song Zong, aku bisa menemanimu, tapi Su Tian juga harus ikut bersamaku. Nada bicaraku tegas. Song Zisue melihat Su Tian, lalu menatapku. Akhirnya mengangguk. Boleh. Tapi di jamuan makan malam, kau harus ingat identitasmu. Entitasku, ahli strategi di balik layar grup Song, suami Song Zisue. Song Zisue menekankan, malam itu aku berganti dengan setelan jas yang pantas. Su Tian mengenakan gaun malam merah seksi, tampak imut dan menawan. Kami pergi menjemput Song Zisue terlebih dahulu. Song Zisue sudah berganti dengan gaun hitam haut tekutur. Dingin, menawan, dan bermartabat, dengan aura yang kuat. Kami bertiga muncul bersama di perjamuan keluarga Song segera menarik perhatian semua orang. Jiang Ruowei juga hadir. Dia melihatku muncul dengan Song Zisue dan Su Tian pada saat yang sama, matanya penuh dengan kecemburuan dan keengganan. Dia baru saja menderita pukulan finansial yang berat hari ini. Saat ini, melihatku berpuas diri, hatinya sangat tersiksa. Di perjamuan, Song Zisue mengumumkan di depan umum, terima kasih atas perhatian semua orang terhadap keluarga Song. Mulai hari ini, Gu Yu akan menjadi konsultan strategi tertinggi grup Song. Dan aku akan mengelola Song Si bersama. Berita ini sekali lagi menyebabkan keterkejutan di seluruh penonton. Para tetua keluarga Song segera mengepung dan melakukan penyelidikan terhadap identitasku. Gu Yu, kudengar kau sudah membuat anggur selama 2 tahun. Seorang lelaki tua bertanya padaku dengan tatapan ragu. Ya, aku suka membuat anggur. Aku mengaku dengan tenang. Lalu apa pendapatmu tentang perkembangan masa depan Song Si? Anggota keluarga lain bertanya. Aku melihat ke arah Song Zisue dengan sedikit takut. Song Zisue segera berdiri dan melindungi suaminya dengan mendominasi. Pendapat Gu Yu berada di tingkat strategis. Dia hanya perlu mengendalikan arah umum,
dan pelaksanaan spesifiknya akan diselesaikan oleh menantu perempuanku. Dia secara terbuka memiliki standar ganda, membuat semua orang terdiam. Sutian di samping tidak menyembunyikan perlakuan khususnya terhadap Guyu. Dia melihatku dikelilingi oleh anggota keluarga. Segera masuk dan secara pribadi menyerahkan secangkir arak kuning favoritku. Kakak ikan besar, apakah kau lelah? Minumlah sedikit anggur. Dia berjinjit dan berbisik di telingaku. Jangan pedulikan mereka, mereka semua badut. Gadis-gadis kecil di sekitarnya melihat adegan ini. Segera menutup mulut mereka dan berteriak pelan. Ya Tuhan. Manis sekali. Suami CEO Song sangat dimanjakan. Gadis kecil itu sangat lucu. Jiang Ruowei berdiri jauh dan tidak menyembunyikan cintanya padanya. Melihat perhatian Sutian yang ekstrim padaku, melihat pemeliharaan Song Zisui yang tanpa syarat padaku, matanya dipenuhi dengan kesepian. Dia ingat hal-hal kecil yang pernah kulakukan untuknya. Dia dulu berpikir aku kekanak-kanakan, tapi sekarang dia mengerti. Itulah cinta sejati. Dia menatapku, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia tahu dia telah kehilanganku selamanya. Setelah pesta makan malam berakhir, Song Zisui langsung mengumumkan bahwa aku akan kembali ke kamar tidur utama bersamanya. Sutian langsung tidak senang. Dia memeluk lenganku dan merajuk, Kakak Dayu. Kamu berjanji untuk membawaku pulang. Sayang, ini adalah rumah besar Song. Kamu tidak bisa tinggal di kamar tidur utama. Aku menjelaskan tanpa daya, aku tidak peduli. Aku ingin tidur denganmu. Sutian mulai bertingkah nakal. Song Zisui menatap Sutian dengan dingin. Dia tahu Sutian sengaja melakukannya. Sutian, jika kamu membuat masalah, aku akan memberitahu ibumu. Song Zisui mengancam. Sutian mendengar. Ibu, langsung lesu. Dia adalah anak mami. Dia paling takut ibunya tahu tentang perilakunya yang tidak pantas di luar. Kakak Dayu, kamu harus datang menemuiku besok pagi. Sutian dengan keras di wajahku. Menciumku, lalu pergi dengan marah. Aku menghela napas lega. Akhirnya lolos dari medan perang. Aku mengikuti Song Zisui ke kamar tidur utama. Kamarnya sangat besar. Dekorasinya dingin, tetapi bersih dan rapi. Song Zisui berbalik. Menatapku dengan sedikit kerumitan di matanya. Sengaja. Kamu sepertinya sangat menyukai Sutian. Dia sangat lucu dan manis. Aku berkata dengan jujur, lalu apakah aku tidak manis? Ketika Song Zisui menanyakan kalimat ini. Nada suaranya membawa sedikit kerapuhan yang tidak mudah diperhatikan. Aku menatapnya. Presiden Gunung Es ini, saat ini seperti wanita kecil biasa. Mencari penegasan saya. Presiden Song, Anda sangat luar biasa. Sangat kuat, tetapi Anda bukan tipe saya. Saya memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Tatapan mata Song Zisui tiba-tiba mengunci, dia berjalan ke lemari anggur dan mengeluarkan arak osmanthus yang kubuat. Arak buatanmu selalu memiliki rasa manis yang istimewa. Dia membuka botol arak itu. Menuangkan segelas dan memberikannya padaku, ini kau buat untukku. Nada bicaranya yakin, aku menerima gelas itu, hatiku menghela nafas. Aku hanya melakukannya untuk menghabiskan waktu, tidak menyangka dia akan begitu peduli, CEO Song. Mari kita bicarakan kerjasama, aku bantu kau menstabilkan Songsi, kau biarkan aku bebas. Song Zisui menyesap arak itu, matanya berkaca-kaca, bebas. Kau pikir kau masih bisa melarikan diri? Dia tiba-tiba maju selangkah. Mendesakku ke sudut tembok, sengaja, selama 2 tahun ini. Setiap malam kau menceritakan kisah padaku, menceritakan kehidupanmu sebelumnya, kau bilang kau suka ngegim. Suka makanan enak, suka semua hal indah. Kau adalah satu-satunya keindahan yang ingin kumiliki setelah aku bangun. Nafas Song Zisui menjadi sedikit terengah-engah. Pipinya memerah, aku merasakan udara di sekitarku mulai memanas. Aroma dingin di tubuhnya saat ini menjadi sedikit menggoda. Aku berusaha menahan diri. Dorongan di dalam hati, meletakkan gelas arak di meja samping. CEO Song. Tolong sadarlah, aku sangat sadar. Song Zisui mengangkat kepalanya. Matanya penuh dengan keinginan. Selama 2 tahun ini, aku bisa merasakan. Kau pikir aku adalah manusia tanaman, jadi kau berbuat baik padaku dengan seenaknya? Dia mengulurkan tangan. Dengan lembut melepaskan dasiku. Sekarang, aku ingin kau memenuhi kewajiban seorang suami. Gerakannya berani dan langsung, membawa semacam dominasi yang kuat, aku meraih tangannya. Mataku tegas, CEO Song, aku tidak akan memaksa diriku untuk melakukan apapun. Kecuali kau membuatku rela. Song Zisui terdiam, dia mundur selangkah. Menatapku dengan tatapan yang rumit, beriku waktu, tapi kau ingat. Kau tidak bisa melarikan diri. Dia berbalik, menuju kamar mandi. Aku menghela nafas lega, merasa seperti baru saja melewati pertempuran yang sulit, aku berjalan ke balkon. Mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan ke Sutian. Aku akan membuatkan sarapan untukmu besok pagi. Datanglah lebih awal. Begitu pesan terkirim, ponselku berdering. Itu Chenmo. CEO Gu, Jiang Ruowei sangat terpukul olehmu hari ini. Dia mulai melakukan kegiatan amal secara diam-diam,
mencoba memulihkan citranya. Amal? Aku sedikit terkejut. Ya, dia secara anonim mendanai panti asuhan. Melindungi hewan terlantar. Dia tampaknya memiliki dua sisi. Aku tertawa. Jiang Ruowei, CEO Gunung Es ini, diam-diam kecanduan hal-hal imut. Ini memberiku arah baru untuk rencana menampar wajahnya. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi dan pergi ke dapur. Aku memutuskan untuk membuat sarapan yang mewah hari ini, berterima kasih kepada Sutian atas dukungannya, dan juga sebagai tanggapan atas Song Zisue tadi malam. Respon untuk ujian. Aku mengeluarkan bahan-bahan berhargaku dan bersiap untuk membuat sarapan ala masakan Huaiyang. Aku sedang membuat baozi kepiting ketika Sutian bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Da Yuge. Dia menerjang ke pelukanku seperti burung kecil. Kamu sudah bangun? Aku bertanya sambil tersenyum padanya. Aku melihat pesanmu segera setelah aku bangun. Aku sangat senang. Sutian mencium pipiku, lalu mulai menyentuh otot perutku secara diam-diam. Da Yuge? Kamu wangi sekali. Apakah itu aroma arak beras? Dia mengendus. Ya, aku meminumnya kemarin. Song Zisue juga masuk. Dia mengenakan pakaian olahraga putih sederhana, tampak elegan. Dia melihat Sutian menempel padaku. Alisnya sedikit berkerut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pagi. Nada bicara Song Zisue tenang. Pagi. Sarapan, Kak. Sutian segera melepaskanku dan berdiri dengan patuh. Song Zisue berjalan ke dapur. Dan melihatku sedang membuat sarapan, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Kamu bisa memasak juga? Dia hanya mengucapkan dua kata ini, tetapi nadanya penuh ketulusan. Sutian segera berkata dengan bangga. Tentu saja, keterampilan memasak Da Yuge sangat top. Dia juga bisa membuat udang karang pedas favoritku. Aku menatap Song Zisue. Ekspresinya berubah dari dingin menjadi terkejut, lalu menjadi sedikit puas. Perubahan suasana hati seperti ini membuatku merasa sangat menarik. Saat itu juga, ponselku berdering. Itu panggilan dari Jiang Ruowei. Aku mengangkatnya. Guyu, aku akui aku meremehkanmu. Suara Jiang Ruowei terdengar lelah. Lalu, nada bicaraku datar. Aku ingin berbicara denganmu. Membicarakan apa? Membicarakan bagaimana kamu menyesal telah meremehkanku? Aku tertawa. Jiang Ruowei terdiam sejenak. Guyu, aku tahu kamu bukan orang yang mata duitan. Aku harap kamu bisa membantuku. Membantumu? Aku mengangkat alisku. Ya, aku baru-baru ini mendanai sebuah panti asuhan, tetapi rantai pendanaannya bermasalah. Aku tidak bisa membiarkan anak-anak itu kelaparan. Suara Jiang Ruowei terdengar cemas. Aku tertegun. Sifat tersembunyi Jiang Ruowei terungkap. Dia diam-diam kecanduan urusan amal, diam-diam mendanai panti asuhan. Jiang Ruowei. Bukankah kamu CEO yang dingin? Bukankah kamu mengatakan bahwa emosi adalah kelemahan? Aku mencibir. Ini urusan pribadiku. Nada bicara Jiang Ruowei menjadi tegas. Kamu bantu aku. Aku tidak akan lagi membuat masalah untukmu dan Song Zisue di masa depan. Aku berpikir sejenak. Aku membutuhkan kesempatan untuk membuat Jiang Ruowei benar-benar melepaskan obsesinya padaku, lalu biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Baik. Aku akan membantumu, tetapi aku ingin kamu meminta maaf kepadaku di depan Song Zisue. Aku mengajukan persyaratan. Jiang Ruowei terdiam lama, akhirnya menggertakkan gigi dan setuju. Baik. Aku menutup telepon dan menatap Song Zisue dan Sutian. Jiang Ruowei akan datang, kataku. Sutian langsung tegang. Apalagi yang dia pikirkan? Meminta maaf, kataku. Dia akan meminta maaf kepadaku di depan CEO Song. Mata Song Zisue penuh dengan penyelidikan. Setengah jam kemudian, Jiang Ruowei datang. Dia mengenakan pakaian kasual. Tanpa riasan, dia tampak agak lelah. Dia memasuki ruang tamu. Melihat Song Zisue dan Sutian ada di sana, dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatapku. Dia berjalan di depanku dan membungkuk dalam-dalam. Guyu. Maaf, aku meminta maaf atas penghinaan dan pelecehan yang telah aku lakukan padamu selama 2 tahun terakhir. Dia mengangkat kepalanya, dengan sedikit ketulusan di matanya. Saya akui. Kamu lebih kuat dari yang saya bayangkan, saya menerima permintaan maafnya. Jiang Ruowei. Kamu adalah seorang jenius dalam bisnis, tetapi kamu juga seorang yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Saya harap kamu bisa menemukannya di masa depan. Kebahagiaanmu sendiri. Saya berkata, saya menyerahkan sebuah dokumen kepadanya. Di dalamnya terdapat bukti bahwa saya telah menyumbangkan dana ke panti asuhan. Jiang Ruowei melihat dokumen itu. Matanya memerah, dia tidak meminta maaf, hanya menatapku dalam-dalam. Dia menyesal karena telah meremehkanku, menyesal telah melewatkan saya, yang bisa memberinya kehangatan. Dia berbalik dan pergi, punggungnya menunjukkan sedikit kesepian. Song Zisue dan Sutian menatapku, mata mereka penuh dengan kerumitan. Da Yuge. Hatimu terlalu lembut. Sutian memelukku. Song Zisue berjalan mendekat. Menatapku, dengan sengaja,
Kamu benar-benar pria yang aneh. Kamu jelas bisa membuatnya hancur, tetapi memilih untuk membantunya. Aku tersenyum. Karena aku hanya ingin bersantai, tidak ingin terlibat dalam pertarungan yang tidak perlu. Apakah kamu pikir kamu masih bisa bersantai? Song Zisue tiba-tiba mendekatiku, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh otot perutku. Gerakan ini sama persis dengan Sutian, dengan sengaja. Mulai hari ini, kamu bukan lagi Chong Ki Gong Jue, kamu adalah kepala rumah tangga grup Song. Milikku. Nada bicara Song Zisue mendominasi, deklarasi kedaulatan Song Zisue. Membuatku dan Sutian sedikit lengah, Sutian segera memelukku erat. Menjulurkan lidah pada Song Zisue, Dayu gemiliku, kamu tidak boleh merebutnya. Song Zisue menatap Sutian, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya, tetapi juga sedikit memanjakan. Dia tahu, cinta Sutian untuk Guyu, adalah murni. Tanpa syarat, Sutian, kita bersaing secara adil. Kata Song Zisue, bersaing ya bersaing. Sutian tidak mundur. Aku melihat dua wanita cantik papan atas, bersaing untukku, hatiku dipenuhi dengan rasa kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah perlakuan yang seharusnya didapatkan oleh protagonis pria dalam novel yang keren. Tepat saat itu, ponsel saya berdering lagi, kali ini telepon dari kakek Song. Guyu, datanglah ke rumah tua keluarga Song, ada yang ingin kutanyakan padamu. Suara kakek membawa sedikit keagungan, aku tahu dalam hati. Ini adalah ujian terakhir keluarga Song untukku. Aku membawa Song Zisue dan Sutian. Bersama-sama menuju rumah tua keluarga Song. Suasana di rumah tua itu hikmat dan serius, semua anggota keluarga Song yang penting berkumpul di sini. Kakek duduk di kursi utama, menatapku dengan mata tajam. Guyu, meskipun kamu telah menyelamatkan Zisue, tapi kamu telah menganggur selama 2 tahun. Tidak memberikan kontribusi apapun pada grup Song, kami tidak bisa menyerahkan Song Si kepada seseorang yang hanya ingin bermalas-malasan. Nada bicara kakek berat, Song Zisue segera berdiri. Dengan arogan melindunginya. Kakek, pengorbanan Guyu selama 2 tahun ini tidak bisa diukur dengan uang, dia memberiku harapan untuk terus hidup. Zisue, kamu telah dibutakan oleh cinta. Kakek memarahi. Aku berdiri dengan tenang, menatap kakek, kakek. Anda mengatakan saya menganggur hanya karena Anda tidak memahami filosofi bermalas-malasan saya. Bermalas-malasan saya adalah menyerahkan urusan profesional kepada orang yang profesional. Saya hanya perlu mengendalikan arah yang besar. Aku melihat keempat penasihat Song Zisue, mereka segera berdiri. Membungkuk kepada kakek, kakek, meskipun CEO Gu belum datang ke perusahaan selama 2 tahun. Tetapi arah strategis yang dia usulkan telah melipat gandakan nilai pasar Song Si sebanyak 3 kali. CEO Gu adalah dewa strategi yang sebenarnya. Kakek terkejut dengan kata-kata ini, dia menatapku dengan mata penuh keraguan. Tepat saat itu, orang yang tak terduga muncul, yaitu Jiang Ruowei. Dia benar-benar datang juga. Dia berjalan ke depan kakek, dengan nada yang tegas. Kakek, keluarga Jiang saya bersedia untuk memberikan kesaksian untuk Guyu, kemampuan Guyu. Jauh melampaui imajinasi semua orang, dia dapat membuat Jiang Si bangkit dalam 5 menit, dan juga dapat dalam 5 menit. Menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut, dukungan Jiang Ruowei membuat seluruh ruangan gempar. Dia baru saja dihancurkan olehku hingga tak berdaya, saat ini dia benar-benar berbicara untukku. Kakek, Guyu adalah orang yang dapat dipercaya. Setelah Jiang Ruowei selesai berbicara, dia diam-diam berdiri di sudut. Akhirnya, kakek Song terguncang, dia menatapku, keraguan di matanya berangsur-angsur berubah menjadi pengakuan. Pada akhirnya, kakek berdiri dan berjalan ke arahku, menepuk pundakku. Guyu, Song Si kuserahkan padamu, kuharap kau tidak mengecewakan Zisue. Hatiku tertawa pahit, rencana berbaring santaiku, benar-benar dihalangi oleh keluarga ini. Tepat pada saat ini, Sutian maju, dia meraih tanganku. Menghadapi semua orang, dengan nada tinggi mengumumkan kedaulatan, para tetua sekalian. Guyu adalah penasihat strategi tertinggi Song Si, juga suami dari Kak Zisue, tetapi pada saat yang sama. Dia juga pacarku. Dia menatap Song Zisue, matanya penuh dengan provokasi. Kak Yu, kamu sekarang diperebutkan oleh 2 wanita, apa yang akan kamu lakukan? Sutian bertanya padaku, aku melihat 2 wanita cantik kelas atas, satu dingin dan mendominasi. Satunya imut dan seksi, aku menarik napas dalam-dalam, tersenyum dan berkata, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa menikmati masalah manis ini. Dukungan kuat dari kakek Song membuat posisiku di keluarga Song Si benar-benar stabil. Berbaring dan menang dariku juga mendapat pengakuan dari semua orang. Aku duduk di ruang tamu rumah besar keluarga Song, melihat Song Zisue dan Sutian. Mereka berdua duduk di kedua sisi sofa. Masing-masing memeluk satu lenganku, seperti 2 anak kucing yang memperebutkan makanan. Guyu, kamu menginap di mana malam ini? Tanya Song Zisue, dengan nada memerintah. Kak Yu tentu saja menginap di rumahku. Sutian segera berkata, Sutian, jangan membuat masalah.
Song Zisue berkata dengan dingin. Aku tidak membuat masalah. Kak Yu berkata, dia suka cinta yang manis, kita yang manis. Su Tian tidak mau kalah, aku melihat mereka berdua, hatiku dipenuhi dengan masalah manis. Jalanku untuk berbaring santai, benar-benar dihalangi oleh kedua wanita ini. Song Zisue melihat ekspresi sulitku. Tiba-tiba tersenyum, Guyu, kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu ditakdirkan untuk terlibat dalam pusaran manis ini. Dia mengangkat tangannya, dengan lembut membelai pipiku. Kebaikanmu padaku, tidak akan kulupakan, mulai sekarang. Kamu adalah satu-satunya bagiku. Su Tian segera tidak mau kalah, dia memeluk leherku. Berbisik di telingaku, Kak Yu, aku mencintaimu. Aku akan selalu percaya padamu, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Aku melihat mereka, hatiku dipenuhi dengan haru. Aku dari seorang transmigrator yang hanya ingin bersantai, menjadi seorang pria yang diperebutkan oleh dua wanita cantik. Hidupku benar-benar berubah. Akhirnya aku memutuskan untuk membawa Su Tian dan Song Zisue bersama untuk menikmati kehidupan santai minumku. Aku menyerahkan urusan grup Song sepenuhnya kepada bawahanku untuk mengurusnya. Pekerjaanku adalah mencicipi makanan enak, membuat anggur, berolahraga, dan menikmati kasih sayang dari dua wanita cantik. Kehidupanku yang santai berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian, aku membawa Song Zisue dan Su Tian bersama muncul di sebuah jalan makanan. Aku sedang memamerkan arak putih buatanku sendiri. Song Zisue dan Su Tian berdiri di sampingku. Satu sangat mendominasi, satu lagi manis menggemaskan. Para wartawan mengerumuni, bertanya bagaimana aku menyeimbangkan hubungan antara dua wanita. Aku tersenyum, menatap Song Zisue dan Su Tian. Filosofi hidupku sangat sederhana. Aku bertanggung jawab untuk bersantai, mereka bertanggung jawab untuk mencintaiku. Song Zisue dan Su Tian saling bertukar pandang. Kemudian tertawa bersamaan. Guyu, seumur hidupmu. Jangan harap bisa lolos dari telapak tangan kami. Song Zisue berkata dengan nada mendominasi. Kak Yu, kami akan selalu mencintaimu, kata Su Tian dengan manis. Di kejauhan, Jiang Ruowei melihat kami. Matanya dipenuhi dengan rasa iri dan berkah. Dia telah menemukan arah karirnya sendiri. Mencurahkan seluruh energinya untuk kegiatan amal. Dia menatapku, berpikir dalam hati. Guyu, kamu benar-benar pria yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Kehidupan santaiku benar-benar dimulai. Ekstra selesai. Di suatu malam yang gelap dan berangin, Song Zisue akhirnya menjebakku di kamar. Dia mengenakan piyama sutra hitam. Matanya penuh agresi. Guyu, kau tidak bisa lari. Aku menatapnya, mataku penuh ketidakberdayaan. Song Zong, apakah kau yakin? Aku sangat yakin. Dia berjalan ke arahku. Mengangkat tangannya dan dengan lembut membuka kancing piyamaku. 2 tahun ini. Aku telah membayangkan berkali-kali bagaimana kau akan terlihat setelah bangun. Gerakannya lembut namun mendominasi. Dengan godaan yang ekstrim, aku merasakan jantungku berdebar kencang. Tubuhku mulai bereaksi. Song Zisue melihat reaksiku, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum puas. Guyu, kau akhirnya menjadi milikku. Dia berinisiatif mencium bibirku, bibir yang dingin. Dengan aroma anggur yang menyegarkan. Saat ini, aku benar-benar menyerah. Aku memeluknya erat, mengangkatnya, dan berjalan menuju tempat tidur. Song Zisue, gunung es ini akhirnya mencair. Mencair untukmu. Malam itu, cahaya bulan sangat terang. Kamar itu dipenuhi dengan cinta dan kehangatan.